Jangan. Eh, Udah. Jangan kamera ya. nyalain kamera, nyalain kamera. Nyalain ya, nyalain. Sabar, sabar. Anjay, Bem. Sebentar, background. Nah, Ayo, mulai aja dulu. Udah kan? Mulai ya? ya, mulai. Mulai ya? Oke. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dosen, mata kuliah, Keuangan Korporat Internasional. Eh, pada kali ini, kelompok kami, yaitu merger dari kelompok 1 dan 3, akan mempresentasikan makalah empiris yang telah kami buat, yakni membahas tentang konsep PPP atau Power Purchasing Parity dalam perbedaan harga BBM Shell di Indonesia dan Belanda. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri dapat dilihat di slide, ada Kevin, Jeremy, Sebastian, Vanes, Jeremy William, Colin Yosa, Eric Alfian, dan saya sendiri Dimas Aryo. Oke, untuk pendahuluan dari perusahaan Shell ya. Di sini kita membreakdown dari latar belakangnya. Dari latar belakang Shell V-Power ini, latar belakang dari Shell ini, kita dapat menyebutkan beberapa poin. Yang pertama ialah konsep purchasing power parity dari perusahaan Shell. Dalam jangka panjang, nilai tukar dua negara seharusnya itu mencerminkan daya beli setara meski faktor eksternal memengaruhi harganya. Lalu untuk batasan purchasing power parity sendiri yakni kebijakan energi, pajak, subsidi, distribusi menyebabkan perbedaan harga antar negara. Nah, teori PPP ini itu tidak selalu akurat untuk semua barang dan jasa. Ada faktor yang mempengaruhi seperti faktor eksternal maupun faktor internal. Next. Lalu untuk BBM-nya Shell sendiri, perbedaan harga BBM antara Indonesia dan Belanda itu mencerminkan perbedaan kebijakan energi dan kondisi ekonomi. Contohnya sendiri, di Belanda harga lebih tinggi karena ya pajak energi di Belanda itu ketat dan tinggi, dan bahkan Belanda itu termasuk negara yang memajaki eh, pajak energi yang cukup tinggi di negara bagian Eropa. Sementara di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu negara berkembang, jadinya harganya lebih rendah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lalu untuk struktur ekonominya berbeda ya. Belanda itu negara maju, pajak energi tinggi, tapi pendapatan per kapitanya tinggi. Sedangkan Indonesia adalah negara berkembang dan bergantung pada subsidi energi. Next. Selanjutnya, jika kita ada analisis PPP dalam negeri. Nah, perbedaan harga BBM dapat dianalisis melalui konsep PPP untuk memahami perbedaan daya beli antara kedua negara, meskipun kebijakan lokal mempengaruhi harga secara signifikan. Nah, dengan perbedaan harga yang mencolok ini, ada peluang untuk menyelidiki bagaimana daya beli masyarakat di kedua negara ini sangatlah berbeda. Nah, dan yang terakhir, kita ada faktor yang mempengaruhi harga BBM. Perbandingan harga BBM di antara negara maju dan berkembang memberikan wawasan tentang peran kebijakan lokal, inflasi, dan daya beli dalam penentuan harga energi di pasar global. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada perbedaan harga bahan bakar minyak antara Belanda dan Indonesia. Yang kedua keterbatasan teori purchasing power parity. Yang ketiga ada peran kebijakan pemerintah dalam menentukan harga energi. Next. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana hubungan antara harga bahan bakar minyak Shell di Belanda sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang dalam hal purchasing power parity.
Yang kedua, bagaimana faktor penyebab perbedaan harga bahan bakar minyak Shell di Belanda dan Indonesia melalui konsep purchasing power parity. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap daya beli konsumen di Indonesia dan Belanda. Oke, selanjutnya saya pembahas satu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ini adalah data-data yang ada di Indonesia pada 1 Oktober 2024. Lokasinya ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Harga Shell Super senilai 12.260 di berbagai wilayah Indonesia dan Shell V-Power seharga 13.700 rupiah di Indonesia dan Shell V-Power Diesel senilai 13.250 rupiah di Indonesia dan harga Shell Diesel Extra senilai 12.840. Dan yang terakhir harga Shell V-Power Nitro Plus harganya senilai 13.260 rupiah di Indonesia. Dan selanjutnya adalah data di Belanda. Pada tanggal 5 Oktober 2024, Shell Euro 95 petrol senilai 2,09 euro. Dan harga V-Power senilai 2,26 euro. Shell Full Safe Diesel senilai 1,81 euro. Dan harga V-Power Diesel senilai 1,92 euro. Dan harga LPG senilai 1,03 euro. Harga ADD Blue senilai 1,21 euro. Shell Diesel B20 senilai 1,83 euro. Shell GTL senilai 1,94 euro. Dan harga Shell Link senilai 1,75 euro. Dan yang terakhir harga Shell Renewable Diesel senilai 2,08 euro. Ini adalah beberapa faktor yang membuat perbedaan harga antara Indonesia dan Belanda. Perbedaan harga BBM-nya karena harga BBM Shell di Belanda lebih tinggi secara nominal dibandingkan Indonesia. Tetapi ini disebabkan oleh daya beli masyarakat Belanda yang lebih tinggi serta pajak lingkungan dan regulasi energi. Harga BBM di Indonesia harga BBM jenis V-Power diesel adalah 13.2.500 rupiah per liter, lebih rendah dibandingkan Belanda, namun disubsidi oleh pemerintah agar tetap terjangkau. Dan perbedaannya dari daya beli masyarakat. Meskipun harga BBM lebih murah di Indonesia secara nominal, masyarakat Belanda dengan daya beli yang lebih tinggi dapat membeli lebih banyak BBM per liter dibandingkan masyarakat Indonesia. Dari analisis PP perbandingan harga BBM di dua negara menunjukkan bahwa meskipun Belanda harga berbeda ketika disesuaikan dengan daya beli melalui PP, masyarakat Belanda dan Indonesia memiliki kemampuan berbeda dalam membeli BBM per liternya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa faktor penyebab perbedaan harga bahan bakar minyak Shell di Belanda dan Indonesia dalam hubungannya dengan PPP? Jadi pada pembahasan yang pertama tadi, harga bahan bakar Shell di Indonesia memang berbeda, bahkan mengalami perbedaan yang jauh. Jadi untuk di Indonesia sendiri, kebijakan yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak menjadi hak dari masing-masing badan usaha sebagai penjual bahan bakar minyak. Namun ada pengaturan pada penetapan harga sehingga tidak terjadi politisasi oleh badan usaha. Kemudian bahan bakar minyak di Indonesia cenderung murah agar sebagian besar masyarakat dapat membelinya, mengingat Indonesia sendiri sebagian besar masyarakatnya menggunakan transportasi kendaraan pribadi. Nah, kalau untuk di negara Belanda, sebagai negara maju, Belanda menerapkan kebijakan pajak yang tinggi untuk pembelian kendaraan dan bahan bakar minyak. Melansir dari Tax Foundation Org, Belanda memiliki pajak yang tertinggi di Eropa, khususnya untuk pajak bahan bakar minyak berjenis
diesel. Nah, konsep PPP sendiri memang menjelaskan bahwa harga barang yang sama di dua negara berbeda harusnya adalah sama. Namun konsep ini juga em, perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pada kenyataannya tidak selalu sama. Ada faktor misalnya pajak dan pendapatan negara dan lain-lain yang mempertimbangannya. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada dampak dari inflasi terhadap daya beli konsumen di Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan konsep purchasing power parity. Kalau di Indonesia itu sendiri, pastinya ada kenaikan harga barang dan jasa. Karena jika harganya naik, maka daya beli konsumen itu pastinya akan menurun. Karena konsumen akan mengeluarkan uang yang lebih banyak hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang sama. Kemudian yang kedua adanya depresiasi mata uang. Dengan adanya inflasi ini, maka akan meningkatkan biaya impor minyak mentah itu sendiri. Sehingga harga produk yang dijual Shell itu akan cepat meningkatnya. Dan sehingga dengan adanya inflasi ini, para konsumen akan merasa kurang dengan apa yang mereka beli. Sehingga berdampak dengan keputusan pembelian mereka. Kemudian kalau di Belanda, inflasinya itu lebih terkendali daripada di Indonesia. Karena harga dari bahan bakarnya itu tidak terlalu tinggi sehingga daya beli konsumen di Belanda ini akan lebih stabil meskipun adanya kenaikan harga bahan bakar itu. Next. Selanjutnya yaitu konklusi. Jadi berdasarkan konsep PPP atau Purchasing Power Parity, harga BBM Shell pada dua negara seharusnya sama. Tetapi harganya akan sama jika hanya dihitung dengan satu kursus saja yang sama. Faktor pajak, pendapatan, tiap negara masing-masing itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Masyarakat Belanda sendiri mampu membeli BBM walaupun harganya cenderung tinggi karena pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi juga dibanding di Indonesia. Harga BBM lebih murah sesuai dengan pendapatan dan gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri. Jadi walaupun harga di Belanda lebih mahal bukan berarti daya belinya lebih rendah karena juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Oke, untuk rekomendasinya, jadi ada 3, yaitu pengembangan kebijakan subsidi yang tepat sasaran di pemerintah Indonesia, sebaiknya mempertimbangkan penyesuaian subsidi BBM yang lebih tepat sasaran agar manfaat subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dapat membantu mengurangi beban anggaran negara dan mengarahkan subsidi ke sektor yang lebih memerlukan dukungan. Kedua, disertifikasi energi kedua negara, baik Belanda maupun Indonesia, perlu mendorong penggunaan energi terbaru untuk Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada BBM dengan mempromosikan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan biofuel. Ini dapat mengurangi dampak fluktuasi harga BBM dan mendukung keberlanjutan lingkungan dan reformasi pajak energi. Seperti di Belanda, kebijakan pajak BBM yang tinggi dimungkinkan perlu ditinjau ulang agar tidak terlalu membebani masyarakat yang masih membutuhkan kendaraan pribadi. Namun, tetap diperlukan upaya untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan. Jadi, Indonesia kebijakan pajak BBM bisa dipertimbangkan untuk memperkuat kas negara tanpa mengurangi keterjangkauan harga bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk presentasi hari ini, semoga bermanfaat
Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.